Anies didukung oleh PDIP di Pilgub Jakarta. Masih bersama kita sore ini Direktur Eksekutif LSI Jadinan dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Pak Jayadi, kalau saat ini muncul nama Pramono Anung, artinya ini bisa tertutup kemungkinan peluang Anies didukung PDIP. Seberapa jauh sih jurang yang memisahkan PDIP dengan Anies ini, Pak Jayadi? Kan ada tiga minimal ya ini yang menurut saya itu pasti atau harus dihitung oleh PDI Perjuangan. Satu, faktor elektoral. Kalau faktor elektoral lebih mudah ngitungnya kan. Tadi Mas Toto sudah juga menyebutkan. Yang kedua, faktor ideologis. Itu dengan mudah disimbolisasi oleh kata-kata Bu Mega, mau nurut nggak gitu kan. Nah, faktor ideologis itu juga kan sebetulnya tidak sulit untuk dijembatani meskipun agak panjang kan, bisa itu. Misalnya diturunkan menjadi kebijakan apa yang bakal dilakukan oleh Anies kalau jadi gubernur, kemudian keberpihakannya pada wong cilik, lalu apa itu pluralisme itu kan bisa. Nah, yang paling sulit adalah faktor ketiga, faktor-faktor politis atau politik, baik politik di internal PDI Perjuangan maupun faktor-faktor politik yang tadi sudah disinggung oleh Mas Toto. Jadi itu semua kan berjalin berkelindan. Faktor politik itu kalau di internal kan kita tahu seberapa harus dihitung seberapa resisten para elit maupun akar rumput PDI Perjuangan gitu terhadap Anies. Sisa-sisa 2017 masih membekas maksud Anda? Masih kalau Anda dengar komentar-komentar Ahok kan masih tuh. Kalau kita kemarin atau 2 hari yang lalu, kemarin ya, itu kan Kemarin. waktu pagi-pagi masih ada sekelompok yang menamakan dirinya semacam Ahokers gitu, berdemonstrasi tetap menginginkan Ahok gitu. Demikian juga komentar-komentar Ahok. Jadi Termasuk tadi masih ya. Ganjar juga inginnya kader sendiri ya? Ya, jadi di tingkat elit maupun di tingkat akar rumput terlihat ada resistensi ya atau ketidaksetujuan. Jadi itu dihitung. Nah, kalau ketidaksetujuan itu hanya di akar rumput saja, kalau di PDIP saya kira bisa diselesaikan tuh. Nah, yang lebih repot lagi saya kira tampaknya pengambil keputusan tertingginya Ibu Mega itu tampaknya ya kalau dari berbagai komentarnya Ibu Mega sendiri mempertanyakan soal Anies itu. Jadi dia sendiri paling tidak belum nyaman sama Anies kalaupun mau diambil walaupun secara elektoral maupun secara ideologis bisa diselesaikan. Iya, Nah, semalam itu semalam kemarin bilang mau nurut gak itu yang ketika mendengar ya. suara Anies ya itu. Ya soal mau nurun nggak itu bisa diatasi saya kira bisa Oh, oke. diselesaikan. Tapi soal politis ini yang repot. Soal politis yang pertama di internal ya itu soal politis yang kedua adalah yaitu ada kaitannya dengan konteks politik secara lebih luas untuk pemerintahan ke depan. Oke, baik. Yang tadi cukup banyak disinggung oleh Mas Toto kan gitu. Jadi faktor-faktor itu nggak selesai tampaknya. Nah maka sekarang saya kira kan untuk di Jakarta PDI Perjuangan punya dua pilihan sebetulnya. Mencalonkan kadernya sekaligus menang, dan itu pilihannya hanya dua kan, Anies atau Ahok gitu kan. Tapi kalau mencalonkan kader sekaligus menang, yang lebih berpeluang adalah Anies. Atau pilihan kedua, mencalonkan kadernya saja, soal menang itu soal bonus atau soal kedua lah gitu. Yang Nah ini yang penting saya ingin tanyakan ke Mas Toto yang tadi ketika muncul nama Pramono Anung dekat dengan Jokowi dikenal karena menteri di kabinet Jokowi. Ini kalau sampai memunculkan nama Pramono Anung, sebetulnya yang disasar oleh PDIP, target PDIP di Pilgub ini apa? Atau ada politis ke depan, pendekatan kepada pemerintah pusat? Iya, yang jelas kan tadi saya pikir ada sebuah benang merah ya, bahwa ketika yang dimajukan Anies secara elektoral menguntungkan, tapi kemudian ada hitung-hitungan, pertama resistensi secara internal dan kemudian resistensi secara politik yang bisa menutup pintu PDI Perjuangan untuk kemudian bisa memilih bagaimana masa depannya terkait dengan hubungan dengan Pak Prabowo lah. Saya tidak mau menganggap ini dalam konteks Jokowi lah. Dan kita tahu ketika memilih Anies ini seakan-akan menjadi sebuah simbol nih bahwa PDI mengambil sikap keras terhadap pemerintahan Prabowo, termasuk terhadap Jokowi katakanlah dalam pemerintahan sekarang. Jadi saya lebih melihat memang ada perhitungan itu yang lebih diutamakan ketika kemudian muncul nama Mas Pram. Walaupun kemudian kita tahu logika elektoralnya tidak berjalan juga gitu di situ. Nah, pertanyaannya kan kemudian adalah
apakah ini sebatas sebuah inisiatif dari PDI Perjuangan untuk kemudian mulai berpikir lebih moderat dalam bersinggungan dengan politik nasional ke depan, termasuk dengan pemerintahan Prabowo Gibran, atau ini adalah sebuah kesepakatan dan arahan dari panggung belakang, entah dari Jokowi atau dari Prabowo. Itu yang menurut saya sesuatu yang menarik dan menjadi misteri di panggung belakang gitu. Tapi Karena menurut Anda yang bisa dibaca yang paling memungkinkan apa, Mas Toto? saya melihat bahwa ini adalah inisiatif dari PDI Perjuangan untuk mengambil langkah yang dianggap paling kecil resistensinya, baik secara internal ataupun dalam konteks membangun politik dengan pihak eksternal, walaupun yang dikorbankan adalah peluang untuk menang. Karena memang kita harus lihat, tidak serta-merta kekalahan di DKI itu akan menjadi sebuah kekalahan di level nasional. Kan masih ada 544 daerah lain. Iya. Walaupun gaung DKI ini kan seakan-akan menjadi simbol dari kemenangan PDI. Kan kira-kira akhirnya mungkin ada sebuah kesadaran ya, pelampiasan kekesalan terhadap Jokowi itu jangan sampai dimanfaatkan oleh kelompok lain yang kemudian ketika menang, yang menang itu adalah kelompok lain, tapi kemudian malah menimbulkan sebuah kekalahan positioning politik buat PDI Perjuangan dan resiko politik buat PDI Perjuangan dalam melakukan komunikasi politik ke depan di level nasional. Itu yang saya lihat sepertinya disadari pada Artinya hari-hari ketika terakhir. Anies menang didukung oleh PDIP itu tidak menguntungkan bagi PDIP? Bukan tidak menguntungkan, kan memang harus dilihat secara objektif ya. Ketika kita berbicara dukungan partai terhadap seorang sosok dalam pilkada, secara tata negara dan sistem politik yang menang itu adalah tokoh tersebut loh, bukan partai pengusungnya. Partai pengusungnya itu tidak menjadi subjek utama. Yang kedua kan kita juga tahu Oke. bahwa kemudian seakan-akan ada hubungan oposisi biner antara nama Anies Baswedan dengan sosok Prabowo ataupun sosok Jokowi. Dan ketika kemudian yang diusung adalah Anies Baswedan, yang kemudian menjadi ikut dalam logika oposisi biner itu bukan hanya Anies, tapi PDI yang kemudian ikut di dalam konflik tersebut. Baik. Mas Jayadi, dengan tadi ada gambaran pertimbangannya seperti itu, apakah ini artinya peluang Anies didukung PDIP untuk di Jakarta tertutup? Ya, sampai itu diumumkan besok atau sampai ada yang mendaftar atas nama PDI Perjuangan di Jakarta, di KPU Jakarta untuk Pilgub, ya masih terbuka kan gitu. Jadi kita belum bisa menutup pintu itu. Masih terbuka aja, masih mungkin gitu. Karena ya sebetulnya sayang juga kalau PDIP tidak menang di Jakarta ya. Karena sulit PDIP untuk menang di Jawa Barat sekarang ini kan. Sulit Ono Surono misalnya berhadapan dengan Deddy Mulyadi. Sulit juga PDIP untuk menang di Jawa Tengah meskipun mungkin kompetitif tapi juga tidak mudah bagi Andika Perkasa untuk mengalahkan Lutfi yang berpasangan dengan Yassin Maimun. Di Jawa Timur demikian juga. Di daerah-daerah kunci, 4 wilayah kunci Jawa itu PDIP tidak punya peluang yang demikian besar untuk punya gubernur gitu. Di luar Jawa, di Sumatera Utara kemungkinan Bobi yang punya peluang lebih besar sementara ini. Demikian juga di sejumlah daerah penting lain. Tapi di daerah kunci itu PDI tidak punya. Jadi mungkin itu masih jadi pertimbangan oleh PDI Perjuangan. Dan jangan lupa ya, sebetulnya kalau kita dengar pengumuman dari Mas Hasto kemarin, itu mencalonkan orang dari luar itu biasa oleh PDIP. Yang kader internal PDIP kan cuman cukup banyak sebenarnya, 45% kalau nggak saya dengar kemarin diumumkan ya. Oke. Nah, di luar itu kok kerjasama PDIP dengan semua partai ada tuh, bahkan dengan PKS juga ada gitu. Ini Jadi yang akan jadi pertimbangan PDIP apakah akan mengusung Anies atau kadernya sendiri di Pilgub Jakarta. Kita tunggu. 2 hari ada kesempatan sebelum pendaftaran di KPUD ditutup. Terima kasih Mas Jayadi, Mas Toto telah bergabung bersama kami di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih.